Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi ayati kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, ya Jibril alaihi salatu wassalam, faqala Jibril, ya Muhammad, inna fil jannatin nakhran ma'uhu ahla minal asal wa abyadu minal laban wa atyabu minal miski. Faqala li Jibril, ya Jibril, liman hadza? Faqala Jibril, liman sholla alaika fi rajab ya Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim sayyidi wa tabibi qalbi wa jasadi sayyidi rasulillah Muhammad Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadratil kiram wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua DKM Masjid Jami Al Mujahidin beserta pengurus yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita doain mudah-mudahan Allah sehatin badannya, Allah panjangin umurnya, Allah gampangin, Allah lancarin semua urusannya, Allah berkahin rumah tangganya, keturunannya soleh dan solehah. Sekaligus yang saya hormati segenap para sepuh, para bini sepuh, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus para alim ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru yang mohon maaf kagak bisa saya sebutin namanya atu-atu karena yang mengora kenal, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Kita doain dan kita doakan para orang tua, para sepuh, para guru, para ustadz yang ikut hadir duduk deprok bareng kita. Kita doain mudah-mudahan ilmunya makin tambah berkah. Kita doain mudah-mudahan awaknya biar pada sehat. Kita doain mudah-mudahan umurnya biar pada panjang. Kita doain mudah-mudahan keluarganya biar pada berkah, keturunannya soleh-solehah, insyaallah matinya husnul khotimah. Sekaligus yang saya hormati ibu bapak jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin sholat subuh berjamaah yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya Allah sehatin badan kita, Allah panjangin umur kita, Allah gampangin, Allah lancarin semua urusan kita, Allah berkahin rumah tangga kita, anak mantu cucu keturunan kita mudah-mudahan dijadikan keturunan yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan besok lusa Allah matiin kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah dengan adanya sifat kodrat dan irodatnya Allah dipayungi serta didasari nikmat iman Islam serta nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah sampai gini hari tercipta dan hadir dalam kehidupan kita nikmat kesempatan. Karena hakikatnya salah satu nikmat yang paling mahal yang kagak bisa kita beli biar kata duit kita seabreg-abreg, nikmat kesempatan. Banyak orang yang awaknya sehat, gagah, matanya belum kotok, kupingnya belum budeg, tapinya kagak sempat. Bener apa bener? Banyak banget orang yang sehat, matanya mah awas, kupingnya kagak budek, kakinya kagak gempor, kagak setruk, tapinya kagak sempet. Ada juga orang yang bandanya seabrek-abrek, rumahnya udah kayak tumpukan kardus Indomie, kadang-kadang udah orang make tingkat, makanya lift. Rumahnya panting mengkrelep, mentereng, lampunya sini pojok ada, kadang-kadang di ruang tamu lampu B sampai 10 pasang, kadang-kadang dari pagar sampai ke rumahnya jalan bis setengah kilometer, tapi belum tentuan sempat. Tapi alhamdulillah kita mah biar kata kaya ya kagak, belangsak ya kagak, dikata gempor ya kagak, dikata gagah banget juga kagak. Tapinya alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan dan kita masih bisa nyempetin sembahyang subuh berjamaah dilanjutkan dengan taklim dan pengajian. Alhamdulillah. Ini namanya ada taufik, ada hidayah. Emang beda hidayah mah udah dikasih sama Allah, cuman pertanyaannya ada taufik apa kagak. Hidayah mah dari dulu udah dikasih sama Allah. Segeblek-gebleknya orang, mohon maaf, sepea-peanya orang pasti paham yang bener yang mana, yang salah yang mana. Itu kan hidayah. Iya pia. Tuh, segeblek-gebleknya orang udah pasti bisa bedain, kecuali orang gila. Orang gila mah kadang-kadang orang bisa bedain. Orang-orang gila mah kadang-kadang tidur juga dia apa jadi, pakai baju apa juga jadi.
Tapi yang namanya orang belum gila, masih punya akal pikiran, masih punya kesadaran, pasti bisa bedain mana yang benar, mana yang salah, mana yang hitam, mana yang putih. Ini termasuknya hidayah dari Allah. Hidayah udah dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman pertanyaannya, ada taufik apa kagak? Apaan sih taufik? Taufik itu adalah keinginan kita untuk menjemput hidayah itu. Gampangnya mau begini, masjid di bibir mata. Kadang-kadang rumahnya samping masjid. Kadang-kadang speaker nyantel di genteng rumahnya. Tahrim dari jam 4. Assalatu wassalamu alaik. Yang gagah orang nyampe. Yang matanya rabun pakai kacamata, udah tebel banget kayak bol toples, nyampe. Bener apa bener? Kadang-kadang mohon maaf, rumahnya jogrok gede banget depan masjid, mana speaker nyolong ke depan rumahnya. Kadang-kadang orang nyampe. Tuh, lah kita kadang-kadang rumah mana di dalam gang, mana kita mah di bawah, di pinggir kali, mah di bawah, udah menembus ke budi luhur. Mana kadang-kadang kedengeran suara speaker juga samar-samar, udah kayak suara tikus nyinging, kan gitu ya. Tapi kita mah kalau kata orang Betawi bilang mah ketayep nyampe. Kadang-kadang yang gagah orang nyampe, yang tibang ke masjid rambat rembet tembok make tungken nyampe. Kadang-kadang yang rumahnya depan masjid orang nyampe, yang tadi saya perhatiin tuh ada orang dari depan naik motor Yamaha Mio, mana Mionya Yamaha Mio tua. Sekatnya orang Mekah masjid nih, berhenti dulu. Asal ada kucing yang panin, asal ada kucing saya yang panin. Saya kata, yang jauh banget naik motor butut nyampe, yang mobilnya mentereng orang nyampe. Bener apa bener? Hidayah udah dikasih sama Allah. Jadi jangan alasan belum dapat hidayah, bocah geblek yang ngomong begitu mah. Lalu belum mau sembahyang kan katanya di depan rumah lu masjid gede banget, belum dapat hidayah ya, bocah PA. Segala dikata belum dapat hidayah. Hidayah mulai dikasih sama Allah. Cuman di diri kitanya ada taufik apa kagak? Apaan taufik? Keinginan untuk menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata taufik dan hidayah saling bergandengan tangan, tidak pernah bisa terpisahkan. Kita yang hadir orang yang ada hidayah dan ada taufik di hati kita. Orang yang mengerti tentang hidayah, ada taufik di hatinya menjemput hidayah itu. Cuman orang-orang yang dipilih sama Allah. Ini kan orang-orang dipilih. Ini kita datang ke masjid kan bukan sekonyong-konyong kita pengen datang, didatengin sama Allah. Nih kita datang ke masjid bukan sekonyong-konyong kita datang, tapi didatengin sama Allah, dihadirkan oleh Allah. Jangan kata kita datang ke masjid, daun yang kering tidak akan pernah terlepas dari ranting tanpa seizin Allah. Jangankan daun kering terlepas dari ranting seizin Allah. Ini mata kita, ada kelopaknya, ada kaca nakonya. Ini kan mata hebat banget, ada kaca nakonya. Maksudnya bagaimana? Bisa kedip, tak turun, entar dia naik, entar turun dia naik, kedip. Kalau kata Allah, ini Ari, mata lu gua kasih kagak kasih izin, kaca nakonya bisa turun, lagi melotot besok harian, mang enak. Sang Allah, hadirin yang sekalian, sampai kita hadir di masjid ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah kita yang hadir hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan ayatnya sering kita dengar al-hakumut takasur, orang-orang yang berselimut. Hadirin jamaah sekalian, yang lagi ngerengkol lebih ngerengkol asal duduk subuh. Berat banget rasanya. Bener apa bener? Sekarang saya tanya bang, beratan bayang subuh ke masjid apa beratan manggul beras 2 karung? Ayo dah, ayo saya tanya nih. Ini akal kita main. Beratan ke bayang subuh ke masjid apa beratan manggul beras 2 karung? Ayo, beratan mana? Beratan membayang subuh ke masjid.
kata RT diumumin, ibu-ibu, bapak-bapak, warga Gang Sulaiman, alhamdulillah bulan ini bansos, bantuan dari pemerintah tidak berupa uang 300.000, tapi dibagikan beras, ya, dibagikan beras merek Petruk 2 karung gede ukuran 50 liter, satu orang kebagian 2 karung gede. Sa'allah, udah bejejer orang. Bener apa bener? Dia takut kalau kebawa-bawa sekarung, yang ngatu takut digondol orang. Akhirnya dia panggul dua-duanya. Coba manggul beras 2 karung gede ke bawah. Tapi giran sembahyang subuh dari jam 4 udah sambatan sama imam kita, suaranya melengking banget, udah kayak Syekh Sudes. Masa Allah, bangun ora, sekalinya ada yang kurang ajar bangun mau bangun, kencing doang cebok ngelingkar lagi. Bener apa bener? Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Ini namanya hidayah ada, dan topik kita menjemput hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tanya, nih orang dari depan sampai ke belakang Gang Sulaiman, sampai mentok pertigaan Muhtaraya, nih kira-kira kalau subuh dia pada bangun semua, subuh dia pada datang semua. Kalau mujahidin, ini mujahidin muat apa orang? Muat apa orang? Orang muat. Emang warganya segini doang? Lah kagak. Ada berapa? Lah berapa RT ini? Kalau semuanya udah datang, masjid orang muat, jubel, luber, keluar-luar. Tapi kok yang datang segini? Ini yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pilih romana tua-tua begini, ya yang pilih yang tua-tua begini, yang udah pada sadar besok lusa pada mau dipendem. Lah kalau udah tua begini orang sadar besok mau dipendam, pada mau ngapain kok? Udah pada tua, nongkrong di depan kampus juga nggak ada yang godain. Bener apa bener? Emang udah wayanya seumuran kita mah jadi patok masjid. Udah bukan wayangnya kita seumuran kita lagi lahalehe legag-legig di Puri Beta 2 ngapain? Udah wayang jadi petok masjid. Hadirin yang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih kagak sadar, ini kita kagak terasa. Sekarang kita udah masuk minggu pertama di bulan Rejab. Rasanya mau buruk kemarin kita mbayang Idul Fitri, udah Rejab lagi baik. Bener apa bener? Rasanya nih pinggang kita encok tunggang-tungging sembahyang terawih baru kemarin ya. Kadang-kadang belum hilang ini ngek-ngak ngekok nih pinggang ya. Besok udah mau terawih lagi baik. Para keberasa. Bener apa bener? Ini awal bulan Rejab, makanya setahun ada 12 bulan. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Setahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 3 bergandengan, ada 1 yang nisa. Makanya kebangetan geblek orang kagak memanfaatkan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Barang siapa yang memuliakan bulan yang aku muliakan, maka akan aku muliakan dia. Setahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Barang siapa yang memuliakan bulan yang kumuliakan, akan aku muliakan dia dunia dan akhiratnya. Bulan apa baik? Yang 3 berentet, gancet. Kalau kata orang kita mana yang 3 bulan gancet apa? Rejab, Roah, puasa. Kalau kata orang kita Rejab, Roah, puasa. Kalau bahasa anunya mah bulan apa? Rajab, Syakban, Ramadan, kan begitu. Padahal kan kita nyebutnya bulan Roah. Padahal mah bulan Syakban nyebutnya bulan Roah. Ngapa nyebutnya bulan Roah? Karena biasanya asal mau masuk puasa kita nyebutnya munggah. Orang munggah biasanya pada ngadain tahlilan, kita nyebutnya roahan. Makanya bulannya bulan Syakban, orang kita nyebutnya bulan Roah. Padahal mah bulan Rajab, kita bulan nyebutnya bulan Rejab.
3 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang bersandingan, yang satu terpisah. Yang pertama Rajab, Sya'ban, Ramadan. Barang siapa yang memuliakan 3 bulan ini, akan aku muliakan dunia dan akhiratnya. Ini bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah. Saking mulianya ini bulan Rajab, suatu ketika Rasul pernah bersabda, "Atani Jibril alaihissalam." Suatu ketika datang malaikat Jibril menghampiriku, kata Nabi Muhammad. Jibril memberikan informasi, "Ya Muhammad, inna fil jannati nakhron." Muhammad, nanti di surga ada susukan. Kita nyebutnya susukan kan dulu mah ya. Dikata got tapinya gede, dikata kali kecilan dikit. Kita nyebutnya susukan. Makanya di belakang ada tuh sawah barat di pinggir AMD namanya Kampung Susukan. Sawah barat tuh tempat wajabur, naik ke atas kan Haji Marpuah, Haji Muat. Terus lagi ke sono Mandor Sarip. Itu tadinya di bawah namanya Kampung Susukan, no, Kampung Susukan. Dikata kali kecilan dikit, dikata got gedean dikit, namanya susukan. Kata malaikat Jibril, "Hei Muhammad, inna fil jannati nakhron." Hei Muhammad, di surga ada sungai. Di surga ada sungai. Tapi aneh Muhammad, apa? Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan, ternyata emang benar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih kabar dengan seperti itu, dikuatkan dalam kitab Dardir. Dalam kitab Dardir, apa yang pernah disampaikan, diceritakan oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad menyaksikan langsung. Kapan terjadinya? Di bulan Rajab. Pada proses apa? Peristiwa agung dan mulia, peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Begitu Rasulullah Mi'raj, nih singkat, yang ngomongin Mi'raj kelamaan ya, kita ngomongin singkatnya aja. Begitu dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasul kan minta izin sama Allah, pengen ngelihat surga, diizinin ngelihat surga. Begitu Rasulullah masuk, orang Gang Sulaiman nyebutnya, begitu Rasulullah masuk nyongok ke dalam surga, belum dengar apa-apa, suara yang pertama kali didengar sama Nabi Muhammad begitu masuk surga, suara sendalnya, suara bakyaknya, suara terompahnya Bilal bin Rabah. Rasul kenal lah, ini mah kayak suara kakinya Bilal lah, ini kayak suara sendalnya Bilal, ngosreknya ya. Tuh Rasul tahu yang pertama kali didengar di dalam surga waktu Isra Mi'raj, Rasul dengar langkah kakinya Bilal bin Rabah. Rasul kenal benar itu suara Bilal bin Rabah. Padahal saat itu Bilal masih ada di dunia. Bilal lagi azan di dunia, di bumi, orangnya masih hidup, orangnya masih ada, orangnya lagi azan di masjid Rasulullah. Tapi hebat, langkah kakinya udah kedengaran di surga. Padahal Bilal kan, mohon maaf, secara suku dia orang Afrika Selatan, kulitnya hitam banget, mana keling, giginya doang pun putih, mana statusnya budak belian. Itu pernah Bilal bin Rabah pengalaman hidupnya, pernah 12 kali dijual, pernah 12 kali dibeli. Jadi dijual beli, dia mah budak belian. Bilal bin Rabah di mata manusia dia hina, budak belian. Di mata manusia Bilal bin Rabah hina. Karena apa? Karena orang Afrika Selatan. Bilal bin Rabah hina di mata manusia. Kenapa? Kulitnya hitam legap. Tapi Allah punya mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bilal bin Rabah. Kenapa Bilal dimuliakan oleh Allah? Padahal dia kulitnya hitam, statusnya budak belian. Karena Bilal iman kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Masya Allah, hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Begitu Rasulullah terus masuk ke dalam surga, ra'aitu fi lailatil mi'raj, dikuatkan tuh dalam kitab Dardir. Ketika aku Isra dan Mi'raj, ternyata benar apa yang pernah disampaikan malaikat Jibril. Di dalam surga ada kali yang mengalir, itu kali ma'uhu ahla minal asal. Itu airnya manis melebihi daripada madu. Masya Allah. Kan kalau madu mah kagak ngejadi diabetes. Kalau madu mah obat. Cuman sekarang banyak madu yang palsu. Sekarang mah
Kalau bapak pengen tahu madunya asli, coba dah ambil madu bawa pulang ke rumah. Kalau bini kita ngamuk berarti itu madunya asli. Kalau kita pulang bawa madu, bini kita ngamuk, pecang 2 piring 2 losin pecah semua, itu madu asli itu. Kata Rasulullah, ahla minal asal, airnya manis lebih daripada madu. Terus wa abyadu minal laban, airnya putih alabatan susu, putih bener airnya, masya Allah. Wa abradu minas salji, airnya sejuk melebihi sejuknya embun di pagi hari. Dicium Rasulullah tuh airnya, masya Allah. Wa atyabu minal miski, airnya itu wangi lebih-lebih halabatan minyak misik. Rasul nanya sama malaikat Jibril, Bril, ngapa? Ini liman haza ya Jibril, liman haza, buat siapa Allah ini ngejas sungai begitu nikmat, begitu istimewanya di dalam surga? Apa kata malaikat Jibril? Liman shola alaika pirojaba ya Muhammad, diperuntukkan spesial sungai ini untuk hamba Allah, untuk umatmu yang bersalawat kepadamu di bulan Rejab. Tuh, alhamdulillah, baru tibang selawat, kita baru tibang selawat udah dapat jaminan bakal kita ngeteh entar kita di sono, maka air susunya ngalir di dalam surga tuh. Alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini pengajian sekaligus salat subuh berjamaah kita membawa berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala bakal kita. Amin. Ya Allah ya Rabbana. Satu tadi ya, kita datang membayang subuh berjamaah diteruskan dengan talim karena apa? Ada taufik kita menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hakikatnya ini sekarang kita lagi ngejar rumah. Ngejar rumah di mana? Kata Rasulullah, "Mamin abdin illa walahu baitani." Tidaklah seorang hamba hakikatnya dia memiliki 2 rumah. 2 rumah. Karena kan yang namanya orang hidup punya kebutuhan pokok. Apa kebutuhan pokok orang hidup? Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Sandang apaan? Sandang, pakaian. Ini kita butuh pakaian. Apalagi sekarang pakaian kita kadang-kadang gengsi mau yang mahal, yang cakep. Yang kedua, pangan. Butuh, namanya orang hidup mah butuh makan. Orang mungkin orang kagak mau makan. Kalau ada orang hidup udah orang doyan makan, kayaknya membekasin tuh orang. Kalau orang udah orang doyan makan, udah khawatir membekasin biasanya kalau begitu mah. Makanya yang namanya pangan mah kebutuhan pokok. Yang ketiga apaan? Papan atau rumah, tempat berlindung. Tapi kata Rasulullah, hakikatnya yang namanya papan, rumah yang kebutuhan kita, hakikatnya bukan rumah yang ada di dunia. Ini mah bakal kita tinggal semua juga rumah kita. Bener apa bener? Bakal kita tinggal semua. Makanya jangan bangga kita punya rumah banyak, ambak-ambakan di mana-mana. Hakikatnya cuma ngeribet-ribetin doang. Sekarang saya tanya dah, hakikatnya nih, kita punya rumah 5 di Larangan atau di Ciledug atau di Petukangan atau di Bintaro atau di di Alam Sutra 1. Sekarang saya tanya, 5-5-nya ditempatin apa cuma 1? Ayo dah, 5-5-nya kita tempatin apa cuma 1? Yang kita tempatin. Yang di mana? Yang di Petukangan. Di Petukangan rumah kita gede banget, tanahnya 1000, yang kita bangun rumah 500. 2 lantai, kamarnya ada 8. Pertanyaan saya, itu kamar 8-8-nya kita tempatin apa cuma 1? Tuh hadirin jamaah sekalian, kita punya mobil 5, yang 1 Velfire, yang 1 Fortuner, yang 1 Pajero, yang 1 Avanza, yang 1 Xenia. Pertanyaan saya, itu mobil 5-5-nya kita taikin apa cuma 1?
Cuma natu yang kita taikin. Sekarang saya tanya, itu kita punya mobil 5 yang kita taikin atu, karena emang kita mata udah ora awas, tenaga udah kurang, karena pengen jalan-jalan kan kita nyuruh orang. Maksudnya kita pakai sopir. Itu kita pakai sopir, mobil kita pakai dari rumah ke kantor doang, dari kantor balik lagi ke rumah. Pengen jalan-jalan 1 minggu dari rumah ke puncak, dari puncak pulang lagi ke rumah. Pertanyaan saya, kita beli mobil sampai 500 juta, setengah miliar, pakai sopir. Sekarang saya tanya, yang kenyang make kita apa supir? Yang kenyang make kita apa supir? Tuh, artinya kan kita digeblek-geblekin sama dunia emak. Kita beli mobil 500 juta, setengah miliar, yang kenyang make supir. Sama baik kita beli mobil mahal-mahal bakal supir. Punya rumah kita mbak-mbakan di mana be ada, karena takut nggak ditempatin, akhirnya jadi sarang medi. Akhirnya bala apa rumput tinggi-tinggi banget. Akhirnya kan kita nyuruh orang buat apa? Menjagain rumah. Kan begitu. Sekarang saya tanya, beli rumah di Bintaro, beli rumah di Alam Sutra, harganya sampai ada yang 3 miliar, sampai 5 miliar. Nyuruh orang buat njagain. Udah njagain kita gaji. Berarti kita beli rumah sampai 5 miliar, beliin bakal kita apa bakal orang? Bakal orang. Udah nempatin rumah kita bagi duit lagi. Kan kita geblek banget ya. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya mah kita punya rumah. Rumah yang dimaksud bukan rumah yang di sini. Ini mah bakal kita tinggal. Makanya kata Rasulullah ngingetin kita, mamin abdin illa walahu baitani. Tidaklah hakikatnya seorang hamba dia memiliki 2 rumah yang kekal abadi. Di mana? Baitun fil jannah wa baitun finnar. 1 rumah di surga, 2 rumah di neraka. Ini tergantung kita mau nempatin rumah yang mana. Fa'amal mu'minun fayabni baitahu fil jannah wa yahdimu baitahu finnar. Orang beriman maka dia akan berusaha untuk apa? Fayabni baitahu fil jannah, membangun rumahnya di surga. Ini kita hakikatnya lagi ngejar rumah di surga. Makanya kadang-kadang kita ketipu karena gengsi kita. Akhirnya rumah kita kejar rumah yang paling cakep, biar dipuji sama orang, biar dialem sama saudara, biar dialem sama tetangga. Ono si gonoan rumahnya ngapemang. Masya Allah, gua mah katanya nginjak rumahnya be takut. Ngapa cakep banget rumahnya, mana kalau malam lampu di mana be ada, mana taman lega banget, mana ada kolamnya kan koi gede-gede buat kayak orok kan begitu ya. Mana burung yang mahal-mahal dari Murai Batu sampai Cicarawak, kalau pagi cacat cecet tuh rumah-rumah sampai sebegitunya. Tuh kadang-kadang kita nyangkepin rumah di dunia yang mahal kita pasangin marmer yang pilihan, cat kagak mau pakai duluk, dana pen, catnya beda dana pen, gak mau yang duluk mau udah murah, kadang-kadang rontok suka nempel di baju kadang-kadang. Tuh Masya Allah, lampu kagak mau pakai merek Philips, makanya downlight sekarang mah, LED sekarang mah. Masya Allah, dia lupa rumah di dunia dia cakep-cakepin, rumah di dunia dia megah-megahin, rumah di dunia dia mewah-mewahin, tapi dia lupa bagaimana bangun rumahnya di surga. Ini yang dikatakan ada orang di dunia kaya, di dunianya senang, di akhiratnya belangsa. Biarin kita mah kadang-kadang layap-layap mata kita ngantuk, kita berangkat ke masjid kadang-kadang rembet tembok make tungken, kadang-kadang jalan juga sambil nengteng sejadah, tengah jalan kita batuk bebangkit. Bagen, biarin, hakikatnya kita lagi membangun rumah kita. Tuh yang pada molor dari jam 4 dibangunin, dari jam 4 udah digrogroin. Masya Allah gurobi, bahkan ajannya ditambahin. Masya Allah, as-salatu khairum minan naum. Kan tahu artinya itu, paham artinya.
As-sholatu khairu minan naum. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Jangan milih tidur. Bener apa bener? Biarin kok, biarin bang. Dia mau pada pulas, kita mau pada melek, kita mau pada membayang, pada zikir, pada ngaji. Jam lagi bagian. Ntar kita mau di sana senang, dia lagi digendirin, digecekin sama malaikat. Bagian. Emang apa? Udah dibangunin orang bangun, disambatin orang mau bangun juga. Bagian disenang di dunia. Besok dia belangsak kalian. Hadirin yang sekalian, fa ammal mu'minun fayabni baitahu fil jannah wa yahdimu baitahu fin nar. Orang yang beriman maka dia akan berusaha semaksimal mungkin membangun, mendirikan, menghiasi nanti rumahnya kembali untuk di surga, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama kan saya pernah cerita. Hakikatnya mah kita ini di dunia lagi ngerantau. Itu kan kita kudunya mah dicontohin sama para perantau orang Jawa. Kudunya kita banyak terima kasih sama orang Jawa. Kenapa? Dikasih pelajaran. Orang Jawa mah atuh, rata-rata orang Jawa mah imet, dia mah Jawa mah. Dua orang Jawa mah telaten, imet bukan pelit, bukan. Imet mah prihatin ya. Padahal lu dasar lu Jawa koek lu, pantasan lu memedit buat kan gitu ya. Kadang-kadang kita kadang dengki punya tetangga Jawa, kan kadang-kadang kita bukan ada dengkinya, kan orang Betawi begitu ngomong asal madep dia mah, dasar Jawa koek lu katanya, kan gitu. Pantas lu mah tai lu goreng sama Jawa sih, kan begitu tuh ya. Imet padahal mah bukan yang apa-apa, prihatin. Itu kan syarat pelajaran orang rantau emang begitu. Yang kedua telaten, dia mah telaten orang Jawa mah, apalagi orang Solo. Orang Solo kan kalau nanya juga dia mah bahasanya lembut mah, lembut mau kemana Kang Mas, kan gitu ya. Emang orang kita kalau nanya mana lo, kan gitu ya. Orang Jawa mah telaten, maksudnya telaten, teliti, enggak sembarangan. Kan kita mah gerabag-gerubu kita mah. Kita mah gerabag-gerubuk ora pugu lagu. Jadinya kadang-kadang kalau kata orang tua dulu mah kerjaan kita ora beklima, ora kepake. Makanya wajar kalau orang Jawa datang ke kampung kita belangsak, dapat 5 tahun jadi orang kaya. Mulanya dia datang ngontrak, kontrakan kita dicicil. Ayo, bener. No, tangga saya po di kejaksaan nggak ngotaris. Kalau ibu bapak tahu no, tukang las yang ada di ujung kejaksaan tuh tukang las stainless namanya Pak Haji Budi. Pak Haji Budi mulanya ngontrak di rumah saya. Datang tahun berapa? Datang ke rumah saya tahun 95, naik motor Yamaha Alfa, yang ngebul banget tuh knalpotnya kayak orang nabun, yang berisik banget knalpotnya yang kayak kaleng biskuit kongguan jatuh dari gerobong. Datang dari Jawa ngontrak ke di rumah saya tahun 95, bawa motor Yamaha Alfa, mana ngebul, modal tiker doang ngatu, bantal guling ngatu, sama bantal atu, termos yang merah yang ada gambar burung cendrawasinya tuh, termos yang model begitu tuh, termos model begitu. Masa Allah, lakinya mulanya kerja sama Haji Arun yang tinggal di komplek PDK, bininya kerja di Kebayuran, datang belangsak. Masa Allah, coba ngontak tahun 95, tahun 2000, coba tahun 2000 udah kebeli mobil Yamaha. Lah saya sama keluarga saya akhirnya sama motor habis, tanah yang di kejaksaan tuh habis, sampai yang di seberang Mandiri tuh Kampung Poncol tinggalannya saya goas habis. Ngapa aja mau kebeli mobil gua mah banda habis, orang punya apa-apa. Ini pelajaran dari pendatang. Hakikatnya kita kan pendatang di dunia, bener apa bener? Masa Allah tahun 2000 sekian mulain dia bikin bisnis apa, las stainless. Mulanya belum punya tempat ngelas di mana, di kebun baba saya di belakang dekat rumah Haji Akdi.
listriknya dia nyantel dari kilometer, maju lama-lama. Begitu pas maju lama-lama dia ngontrak di ujung kejaksaan. Mulanya ngontrak, ngapa sekarang tuh kebun orang sablaga jadi punya dia. Coba, masa Allah. Lama-lama akhirnya dari ngontrak di rumah saya, akhirnya Jakarta apaan? Manggil emak saya. Nyaji, ngapa? Ini kontrakan bawa saya keberuntungan dari saya belangsak sampai jadi orang. Terus bagaimana? Ini kontrakan Nyaji saya bayarin aja ya. Mulanya dikatawarin 300 juta, ogah, sampai mau dibayar kontrakan sepeta, cuman ruang tamu, tempat tidur, sama dapur, orang melonjor aja. Kadang-kadang kontrakan emak saya mah tidur di kamar nih, palanya di kamar, kakinya mah di dapur. Mau dibayarin sampai semiliar. Coba Jakarta mau untung. Pertanyaan, kok dia bisa sukses, kita mau bisa sukses? Ngapa? Telaten. Apa yang bikin dia telaten? Apa yang bikin dia berhasil? Ngapa dia mesti telaten? Karena dia sadar ini bukan kampung dia. Bagaimana besok lusa dia pulang ke kampungnya, ke Bumi Ayu? Bagaimana dia pulang ke Jawa Tengah? Jangan sampai malu-maluin, belangsak di tanah rantau. Itu kan ngajarin kita, po. Di sini rumahnya cakep banget. Begitu emas saya dibawa, diajak ke kampungannya, ke Bumi Ayu. Masya Allah, rumahnya kayak apa tahu. Kita memalu rasanya diajak main silaturahmi ke Bumi Ayu, ke kampung halamannya. Saya meromana malu ngaku jadi orang Jakarta. Emang apa? Lah cakepan orang kampung, rumahnya orang Jakarta. Coba rumah saya pakai kandang rombeng, kandang kambing, rumah dia mementereng. Pertanyaannya, ini pelajarannya, ternyata satu orang rantau sama satu imat, prihatin hidup di dunia. Hidup di kampung orang, di dunia kita mesti imat, prihatin, jangan boros. Kenapa? Makan yang taksiran kita butuh, yang kita keran. Kan kadang-kadang kita melayan. Selama kita masih punya duit, makan yang enak-enak, telan yang enak-enak, bukannya selama masih hidup. Besok kalau udah stroke, bahkan apa boleh. Bener apa bener? Tuh, hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia hajar telaten sama orang datang. Sama kita di dunia juga pendatang. Maksudnya ngobrol ngapa? Telaten biar imat. Kenapa? Dunia bukan tempat lo. Besok lo mau pulang, jangan sampai di dunia lo belangsak, lo balik ke surga, lo keluarga belag rumah. Begitu orang pendatang. Kan saya pernah cerita, ada orang Tegal namanya Bejo. Bejo punya bini namanya Inem. Begitu dia kawin di Tegal, pergi merantau ke Jakarta, nyangkut di Gang Suleman, buka usaha dagang nasi sama lau mateng, namanya warung Tegal. Ternyata usahanya lama-lama maju. Yang makan banyak, emang dasar orang Gang Suleman pada culas masak ya, beli lau bayarnya di warteg, jadinya ya warteg rame. Nama wartegnya Bahari tuh, yang kayak di depan pas turunan, warteg Bahari. Begitu yang makan banyak, untungnya banyak. Begitu untung banyak, dia transfer ke Tegal. Akhirnya usaha belum ada 10 tahun di kampungnya di Tegal udah kebeli sawah 5 petak, rumah 3 tingkat, mobil punya 2, motor dari Beat sampai PCX dia gablek di kampung. Makanya orang Jawa mah di sini motor eblek-eblek dia pakai. Di kampungnya mah kalah kita. Begitu motor dia punya segala macam. Karena apa? Dia sadar ini petukangan bukan kampung dia. Dia mah cuman sekedar dia sadar mau nyari usaha, ikhtiar nyari rezeki. Begitu dapat untung dia transfer. Dia sadar karena nggak selamanya muda, dia bakalan tua. Begitu tua, dia ingin menikmati hari tuanya, menikmati hasil jeripayah yang dia cari di petukangan di kampung orang. Makanya dia fokuskan di kampung halamannya, hidup di kampung orang, hidup di petukangan, hidup di Gang Suleman. Ala kadar, kadang-kadang tidur di pinggiran kompor, orang ngapa-ngapa. Tapi di rumahnya mah masya Allah, selimutnya be sama spraynya mereknya Milo. Emang spray kita kadang-kadang masya Allah, spray sama sarung bantal warnanya udah lain.
Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh tuh bejo ini usaha maju di kampung kebeli apa aja karena dia sadar ini petukangan hanya sekadar dia untuk mencari rezeki, ikhtiar dan usaha, hasilnya akan dia nikmati di kampung halaman. Begitu pas dapat setahun, sebulan, 2 bulan, bininya bejo tuh si Inem bunting. Begitu pas bunting 9 bulan 10 hari bereset kecopok beranak si Sugeng. Pertanyaan saya, itu si Sugeng bocah Gang Sulaiman apa bocah Tegal? Ayo dah saya tanya. Pertanyaan saya, itu si Sugeng anak kasih bejo yang brojol dari rahimnya si Inem. Pertanyaan saya, kan brojolnya ya di Bidan Kartini apa di Apisena Bidan Emas itu ya brojol. Pertanyaan saya, itu si Sugeng bocah Gang Sulaiman apa bocah Tegal? Bocah Gang Sulaiman apa bocah Tegal? Bocah Tegal. Ngapa lagi bocah Gang Sulaiman? Bocah Tegal. Mengapa? Lebabanya orang Tegal. Terus emaknya orang Tegal. Ilo besok Idul Fitri emak babanya pulang ke Tegal, si Sugeng ditinggal dewek-dewek di Sulaiman. Ngikut pulang. Maksudnya ngapa? Ngadarin kita, emak kita, baba kita, ayah kita, Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan di surganya Allah. Siti Hawa diciptakan di surganya Allah. Karena melanggar larangan Allah, Allah marah, Allah murka, dilemparkan ke alam dunia. Di dunia Nabi Adam dihukum. Dunia tempat hukuman, makanya kebangetan geblek kalau orang di dunia ngejar-ngejar kesenangan, ngejar-ngejar kenikmatan, ngejar-ngejar kemewahan. Kenapa? Dunia hakikatnya tempat hukuman Bani Adam, anak cucunya Adam. Tuh hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya emak kita Siti Hawa, baba kita Nabi Adam diciptakan di surga. Ini ngajarin kita bahwa manusia adalah makhluk ukhrawi, kita bukan makhluk duniawi. Kita bakal pulang kampung di mana manusia pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bejo sama Inem ngajarin kita pendatang Jawa sampai ke kampung kita. Kenapa? Dia kagak akan pernah menghabiskan waktunya di kampung halaman kita. Dia bakal pulang menikmati jerih payah usahanya di Gang Sulaiman, di kampungnya di Tegal. Tuh hadirin jamaah sekalian, Nabi Adam, Siti Hawa, makhluk ukhrawi, kita makhluk akhirat, bukan makhluk dunia. Begitupun bejo, Inem, Sugeng, orang Tegal, dia bakal pulang ke kampung halamannya. Kenapa? Dikuburin di petukangan orang terima. Emang apa orang punya KTP petukangan? Yang sekalian. Makanya pertanyaan besok kita pulang, apa punya rumah kita? Jangan sampai kayak perantau pulang ke Tegal. Akhirnya kenapa? Rumahnya di kampung udah dijual. Mak, rumah saya jual be ya mak, kata Jane mau merantau. Bakal apa emang Jo? Saya mau usaha di Jakarta ya. Rumahnya dia jual, sawahnya dia jual, bakal modal. Mau apa namanya tos-tosan, mau tempur di Jakarta. Nyampe ke Jakarta bukan usaha, legag-legek baik. Orang pukul lagu, akhirnya modal habis, rumah kagak ada. Jangan sampai di tanah rantau di kampung orang belangsak, besok pulang ke kampung halaman udah kagak punya sawah, kagak punya rumah. Begitupun kita di dunia. Bagaimana ketika di dunia? Karena bapa kita Allah murka, karena ibu kita Siti Hawa melanggar apa yang dilarang oleh Allah, dilemparkan ke alam dunia. Jangan sampai udah di dunia kita orang tahu ibadah, di dunia udah kagak taat sama Allah, di dunia kita kagak pernah menyembah Allah, balik kita ke sana. Mau pulang kemana? Hakikatnya pagi hari ini kita sedang membangun rumah kita kelak kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadir kita nih, kita pengen nerangin jalan. Kan hakikatnya orang apa Allah menciptakan segala sesuatunya itu pasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada lanang, ada wadon, ada laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih, semuanya berpasang-pasangan, ada gelap, ada terang. Terang
terang nggak selamanya nyaman, tapi kadang ada terang itu membuat kita kagak nyaman. Gelap nggak selamanya menyeramkan, tapi kadang-kadang dalam kegelapan kita menemukan ketenangan dan kenyamanan. Tapi hakikatnya semua orang pengennya terang. Buktinya asal malam pada nyalain lampu. Bener apa bener? Masya Allah, dulu kita lagi belum ada listrik masuk kemari, kita ngenjot lampu petroma. Pengen apa? Pengen terang. Kondangan kita kelarangan, belum ada lampu, kita bela-belain pakai senter panjang banget tuh kayak galak, isinya baterai ABC sama Epredi yang kita jemur dari pagi sampai johor. Ntar malam bakal kondangan. Betul apa betul? Sekarang saya tanya, mohon maaf, begitu kita mau kondangan kelarangan, zaman dulu belum ada listrik, masih gelap, masih tempat jin buang anak dulu mah. Kondangan kita malam-malam bawa senter panjang banget, udah kayak tukang ngobor kodok zaman dulu mah ya. Mohon maaf, begitu keluar dari rumah mau kondangan, mana gelap, jalanan gak ada lampu, saya tanya, kaki duluan yang belangkah apa senter yang nyorot? Ayo, kaki belangkah duluan apa senter nyorotin dulu? Senter dulu nyorotin, kaki baru belangkah. Coba-coba zaman dulu gelap gulita nggak ada lampu, senter belum nyolot, kaki udah belangkah, ya kok resikonya nih dengkul kita bonggak kena tunggak. Betul apa betul? Kan hakikat semuanya pengen terang. Ini hakikatnya yang ketiga, kita sembahyang subuh. Makanya kata Allah, 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka pahala ganjarannya lebih daripada dunia beserta isinya, lebih dari surga beserta isinya. Maksudnya apa? Ini sholat subuh, Allah memberikan jaminan, memberikan jaminan cerahnya masa depan kita. Amin ya Allah ya Robbal. Cerahnya masa depan kita, selamatnya kita. Kenapa? Terang di jalan, tidak ada kegelapan. Di dunia aja kita pengennya terang, apalagi di lubang kuburan. Bener apa bener? Jangan sampai di dunia kita keterangan, akhirnya kita di dunia kita kegelapan, di alam kubur kita kegelapan. Ada yang nerangin, salah satunya yang bakal nerangin lubang kuburan, begitu awak kita digeletakin di lubang landak, itu kan namanya lubang landak bang, dalam kuburan tuh yang dicowak begitu tuh. Kan dicok tuh namanya lubang landak. Itu papan yang bakal nutupin mayat, namanya dinding ari kita nyebutnya ya. Lubangnya namanya orang Indonesia nyebutnya liang lahat, beda. Kalau lubang kuburan tuh lubangnya. Kalau yang tempat naruh mayat namanya liang lahat. Kita nyebutnya lubang landak, kan gitu ya. Itu tutupan papan namanya dinding ari. Begitu jenazah kita digeletakin di liang lahat, di lubang landak, dimadepin ke kiblat, muka kita dibebesin biar nyium amat itu tembok kuburan, pala dari sampai ujung kaki diganjel pakai bola tanah 7 biji, leher diganjel, dada diganjel, lempengan bol diganjel, lempengan paha diganjel, di belakang dengkul diganjel, di belakang tumit diganjel, pakai tanah ditenet kita, ditutup pakai dinding ari. Gelap, saking gelapnya kata tukang nguburin, tambel bang, jangan sampai ada yang renggang, dipeperin tanah, mungkin gelap, udahnya gelap, tanah diuruk, diinjak sepacul 2 pacul. Makanya kita kalau pengen tahu orang yang gedeg sama kita, orang yang benci sama kita, yang pura-pura baik sama kita, ketahuannya pada saat kita mati lagi dikuburin. Pokoknya asal ada yang nginjek tanahnya kencengan dikit, itu dia orangnya. Makin gelap, ini kita sholat subuh kata Rasulullah, yunawiru fi kuburihi, fi kubur. Makanya kata Rasulullah, sholat subuh hakikatnya ini bakal nerangin liang kuburmu tuh. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Robbal. Bahkan Abu Bakar pernah mengatakan bahwa mengatakan bahwa ada 5 perkara, ada 7 perkara yang akan menerangi liang kubur kita nanti. Yang pertama yang bakal menerangi liang kubur kita nanti, selain daripada sholat subuh berjamaah menerangi lubang kuburan kita, yang pertama ikhlasu fil ibadah, ikhlas dalam ibadah. Makanya ibadah dengan ikhlas merupakan itu penerang nanti di lubang kuburan kita nanti. Amin apa kok? Ya Allah ya Robbal. Emang ikhlas kayak apaan sih? Ikhlas kayak surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan. Itu namanya surat apa? Al-Ikhlas. Pertanyaan saya, ada kata-kata ikhlasnya nggak di situ? Ada nggak?
ikhlas tuh begitu, jangan disebut-sebut. Jangan disebut-sebut. Tapi nya ikhlas tapi sebut gue mah ikhlas banget, gue mah bener dah. Bener gue mau ikhlas. Tapi nya ikhlas sebut baik sambil apa ngurus dada. Ikhlas gue mah ikhlas. Tapi itu yang grundel baik. Ikhlas itu kagak disebut-sebut. Kalau bahasa kasar mah begini, bahasa somprannya mah begini. Orang ikhlas kayak orang berak. Tuh orang ikhlas orang berak. Apa pernah kita begitu kita ngeden, kita guyur, kita longok lagi, mana tuh dia larinya ya? Kan orang ikhlas gitu begitu udah kita guyur, udah ikhlas saja. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan ibadah juga begitu, sembahyang juga begitu. Sekarang akhirnya banyak ibadah yang tidak teraplikasi dalam kehidupan. Terkadang banyak orang saat ini yang beribadah tapi kedoknya kedok dunia, mengejar dunia kedoknya ibadah. Contoh, tahajud biar dilancarin usahanya, tahajud biar dilancarin rezekinya, tahajud biar Allah kasih rezekinya tambah. Tuh membayar tahajud tapi ngarepin dunia. Ini namanya ibadah berkedok dunia. Ada orang sembahyang subuh, tadi kita katakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka lebih baik dunia beserta isinya. Makanya lihat, orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka hidupnya dijamin oleh Allah, dunia dan akhiratnya. Kalau begitu, kalau hidup pengen senang, sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Akhirnya apa? Ibadah apa namanya, dunia berkedok ibadah tapi sembahyang ngarepin di dunia. Makanya Bu, jangan salah bang, besok di akhirat banyak orang, ya Allah mana baik subuh saya, ya Allah mana tahajud saya, ya Allah mana duha saya. Lah ngapa lagi ditagih? Emang ngapa? Lah kan lu bang tahajud minta dilancarin rezeki lu, bukan karena ngarepin ridho gua. Kan udah gua kasih usaha lu maju. Lu sembahyang 2 rakaat sebelum subuh karena pengen usaha lu dilancarkan, kan udah gue usahain, ngapain lagi lu pinta di sini? Ini yang namanya, mohon maaf, mengejar dunia tapinya berkedok ibadah. Ibadah aja. Ini yang dimasukkan ikhlas fil ibadah, ikhlas dalam ibadah kepada Allah, kagak ngarepin apa-apa. Apalagi membayang subuh terus ngaji, pulang ngarepin nenteng bawa nasi uduk sama bubur kacang hijau. Kalian tadi nanya bang subuh saya mana ya Allah, kalau habis bang subuh saya ikut ngaji. Lah kan lu ngikut bang subuh di mujahidin nang ngikut ngaji, lu ngarepin pulang nenteng nasi uduk sama kacang hijau, kan lu nenteng. Mana lu mau orang-orang hati lu mah 2 katanya dikasih. Ini hadirin jamaah sekalian, ikhlas fil ibadah. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Banyak orang yang nanya, Ustadz ngapa? Apa bedanya orang tua sama mertua? Sama. Begitu kita nikah, aku terima nikah dan kawin yang ana binti antu dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pada saat itulah orang yang tadinya batal wudu menjadi tidak batal wudu, yang tadinya bukan muhrim menjadi satu muhrim. Makanya laki ada bekasnya, bini ada bekasnya, mertua mah nggak ada bekasnya. Karena ini bekas mertua gono katanya, bekas. Tadinya mah masih jadi mantu, kita manggilnya emak. Mau kemana mak? Begitu udah bercerai, lo kan kita manggil namanya. Kebetulan mertuanya namanya Empo Indun gitu ya. Tadinya lagi jadi mantu manggilnya, mau kemana mak? Begitu udah bercerai, mau kemana Dun? Kan kagak mungkin. Bener apa benar? Tuh, makanya hadirin jamaah sekalian, yang nerangin lubang kuburan kita salah satunya adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Orang tua mah nggak ngarepin apa-apa. Jangankan kita bagi duit, orang tua mah asal kita dilongok aja orang tua mah udah girang banget. Bener apa bener? Salah. Lalu kemari Din, iya ngapa? Orang mak lagi kangen baik kan begitu. Lalu masih ingat sama malu Din, anak lo pada sehat Din? Sehat mak. Bini lo? Bini juga sehat mak. Orang kata ini bini saya, ngapa bini lo jauh utang di mana-mana, saya jadi puyeng ini mak kan begitu. Lah kan memang begitu kita menjadi orang lanang. Kadang-kadang nih dia nemuin emak lempengan kita, atau lagi berkelahi sama bini. Kan gitu. Yang kedua diudak-udak orang lagi utang kan, tolongin apa mak, kebiasaan kita sama dulu emak kita sama duitnya kita comotin baik sampai tua bangka masih ngeribetin emak kita. Kan
kan begitu. Orang boroning mama katanya kita anterin teng-tengin kue, kita datang kita nyok, emak kita girang banget, bangga punya anak masih ingat sama orang tua. Begitu pas pulang kita gegemin duit 20.000 kita gegemin duit, mak maaf bakal beli cendolnya mak, lagi orang punya duit ini saya. Kita gegemin duit 20.000, emak kita girang banget. Ya Allah Din, lu tadi ngomong katanya bini lu lagi jadi dajjal. Tadi lu kata bini lu ngejauh utang di mana lagi puyeng, tapi lu pakai bagi gua duit ini, karena gitu ya. Padahal 20.000. Alasannya kita apa? Bakal beli cendol beras mak tuh di tikungan tuh yang di bawah, kan gitu ya. Bakal cendol beras, masalah Din, lu pakai bagi gua. Emang lu punya apa Din? Lu kata utang lu banyak. Ada mak bakal mama. Tibang 20.000 itu emak doanya merutuk kayak petasan ceplik daftar parung. Ya Dadin, gua doain biar bini lu bener, bisa nurut sama lu, dengar kata, biar bisa ngurusin anak, rezeki lu lancar, awak lu sehat, udah kena penyakit, anak lu pada tuh mama 20.000 doanya merutuk. Tapi bini duit kita dirorot, aku dompet. Kapan pernah bini kita doain? Kadang-kadang doain tak. Ya bang, saya doain biar abang sehat, panjang umur. Gitu doang. Padahal mah jangan kata yang di rekening, di dompet masih gudak-gudak, dikempit-kempit. Emak kita 20.000 doanya merutuk kagak berhenti. Bini kita duit kita dirampok, doa kadang-kadang ketimbang kalau lagi mau. Iya Pak ya, tuh orang tua. Makanya birrul walidain, berbuat baik sama orang tua bakal nerangin lubang kuburan kita. Amin ya Allah ya Robbal. Yang ketiga silaturahim, bakal nerangin liang kuburan kita. Makanya biar akur sama tetangga, sama saudara. Nih jangan sampai terkecoh. Sekarang ada bahasa begini, orang lain kayak saudara, lah saudara dewe kayak orang lain. Bener-bener. Kadang-kadang kan yang begitu. Ya, gue mau mendingan temen gue, lebih-lebihan saudara, ngapain punya saudara juga kayak orang lain. Tuh, orang boleh begitu. Kenapa? Yang namanya sama saudara mah satu perut, satu ucus, satu lubang. Tetap biar kata punya abang, medit banget, pelit banget, kebol-bol, mereket jahe, kutilang pantat kuning gitu, namanya pelit banget. Tetap dengar saudara ngapa-ngapa mah, orang tega. Bener apa bener? Orang lain makan kadang-kadang timbang kasihan. Makanya jaga silaturahim sama saudara, sama tetangga, sama warga, biar akur sama tetangga, akur sama saudara, akur sama warga. Silaturahim dijaga. Ini salah satunya yang bakal nerangin lubang kuburan kita. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Yang keempat, Allah yudi'a umruhu fil masyad. Jangan buang-buang waktu buat hal yang kagak penting. Buang-buang waktu. Kadang-kadang orang gila kita, kan jam ini penyakit ini kan tergantung buat kayak senjata. Kalau pistolnya megang polisi bakal nembak maling, nembak rampok, ya tuh. Tapi kalau rampok lah kan bakal nyolong. Sama handphone juga begitu. Kalau makanya buat kebenaran, ini handphone bisa jadi, mohon maaf, sumber pelajaran buat kita. Tapi kadang-kadang nih handphone bikin lalai. Ayo saya tanya, orang malas sembahyang gara-gara ini. Orang malas ngaji gara-gara ini. Nenek-nenek diajak mulu dan ogah. Kenapa? Lagi ngelap TikTok baik. Gara-gara ini anak kita kagak hidup ngaji, anak kita ogah ke majlis taklim, anak kita ogah diajak ke masjid, anak kita malas sembahyang. Nih gara-gara ini. Bener-bener. Lihat kita kadang-kadang nyekrol TikTok, nonton TikTok berjam-jam kuat. Masa Allah duduk di masjid dari jam 5 sampai jam 6 tuh mau ngaji. Lihat dah, ada yang udah selonjoran baik. Ada yang udah ditekuk baik. Bener apa bener? Salah. Mana ada yang udah peleng-pelengan baik. Di rumah nonton TikTok berjam-jam kuat. Lah di masjid ngaji, pinggang kayak dipotes, mana pantat mager, mata bekunang-kunang, pala emplang-emplangan. Wa ilaha illallah. Bener apa bener? Hadirin jamaah sekalian, makanya kata Rasulullah, kata Abu Bakar, Allah yadu umrohu fal maksiat. Jangan buang-buang waktu yang agak percuma, yang gak ada faedahnya. Pakai buat ibadah. Nih coba tadi kalau nggak ada pengajian, ayo lihat dah. Nih kalau nggak ada pengajian, beres sembahyang subuh, ngapain dah? Tuh tidur. Bener apa bener? Ajarin jangan sekali. Bagus dan ngaji ini namanya memanfaatkan umur. Ya kan, memanfaatkan usia kita dalam hal yang bermanfaat. Hadirin jamaah sekalian, yang selanjutnya Allah yatabi hawa, jangan nurutin hawa nafsu. Hawa nafsu ibarat handphone. Kemarin handphone cuma 3, Siemens, Ericsson, Nokia, Siemens, Ericsson. Ya, kita beli yang Nokia yang 5110 keluar 3210. Kita beli yang 3210 keluar 3315.
Kita beli 315 keluar lagi yang E90. Sama kayak zaman sekarang, kita beli Oppo Reno 1 keluar Oppo Reno 2. Kita beli Oppo Reno 2 keluar lagi Oppo Reno 5. Kita beli Oppo Reno 5 udah keren banget keluar lagi Oppo Reno 8. Itu ngikutin hawa nafsu tuh begitu. Zaman dulu pakai ranking keren banget ya. Ya, Bang, sekarang kita pakai motor ranking dibagelin orang. Betul apa betul? Kita beli motor Yamaha Mio ketinggalan zaman. Akhirnya sekarang lihat orang pada naik motor NMAX, udah gagah buat naik motor NMAX, keluar lagi X-Max. Kita beli X-Max 45 juta, keluar lagi T-Max 65 juta. Bener. Kemarin naik Honda Beat udah keren banget, make keluar lagi PCE. Kita beli PC keluar yang terbaru sekarang keren banget. Tuh hawa nafsu kayak begitu, nggak ada ujung-ujungnya kita ngikutin hawa nafsu. Yang ada kita dibudakin sama hawa nafsu. Betul apa betul? Makanya kata Rasulullah, salah satu yang bakal nerangin lubang kubur, alayyatabi al hawa'u, jangan ngikutin hawa nafsu, kagak ada kelar-kelarnya. Yang selanjutnya ayat tahidah fi ta'at, sungguh-sungguh dalam ibadah, jangan main-main dalam ibadah. Hadirin jamaah sekalian, hidup di dunia memang adunya laibul walahun, dunia panggung sandiwara, dunia tempatnya tempat bercanda. Jadi buat perkara dunia mah biasa aja. Jangan khawatir besok gua makan apa ora ya, besok dapat. Jangan pernah mengkhawatirkan segala sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara harta, jabatan, duit, anggap biasa kayak orang main-main. Kan hakikatnya Allah udah bilang, ad-dunya laibul walau, dunia tempatnya panggung sandiwara, dunia tempatnya main-main. Perkara dunia jangan kebongatan bromosan be nyari duit bromosan. Masya Allah, Robi gelap-gelap udah pada pergi, berangkat kerja ke kantor, dagang ngojek gelap-gelap, pulang gelap, berangkat ke kantor gelap, pulang gelap. Begitu libur weekend 1 minggu bakal istirahat di rumah. Begitu pensiun menikmati jerih payah setruk. Ayo, bener. Pagi subuh udah berangkat kantor, mengabdi 45 tahun, dia kumpulin rumah megah, harta mewah, tabungan. 1 minggu dia bakal istirahat, Senin udah begitu lagi baik. Begitu pensiun waktunya nikmatin setruk. Bener. Makanya perkara dunia mah dibawa santai, udah bilang santai-santai aja, kecuali urusan ibadah, kecuali urusan akhirat. Apa? Ayat tahidah fi ta'at, bersungguh-sungguhlah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia sekarang kenyataan, akhirat sekarang cerita. Jangan salah, dunia ada batasnya, habis. Akhirat kholidina fiha abada, selamanya. Dunia mah bentaran, main-main baik. Kenapa kita mesti sungguh-sungguh, bahkan serius buat hal yang sementara, padahal akhirat selamanya? Kata Rasul Abu Bakar mengatakan, ayat tahidah fitwa, bersungguh-sungguhlah dalam taat ibadah kepada Allah, karena hakikatnya akhirat kagak ada ujungnya, nggak ada matinya, kekal abadi selamanya. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan, yang ketujuh ayuk syira fi zikrillah, yang ketujuh yang menerangi liang kubur kita nanti, perbanyaklah berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat sama Allah, Allah enggak ingat sama kita. Enggak jauh beda orang tua, kalau kita ingat sama orang tua ingat baik sama kita. Tuh hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jam 6:05, harusnya mah jam 6 kelar. Ini jam 6:05. Ini aja kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini taat ibadah kita kepada kesempatan pagi hari ini. Hakikatnya mudah-mudahan Allah menciptakan istana yang megah di surga, tempat kembali kita kelak di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam taat ibadah kepada Allah, sehingga Allah selamatkan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan ini bulan Rajab yang penuh berkah, pun Allah melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah sehatin badan kita, Allah panjangin umur kita, bisa ketemu dengan bulan Ramadan tahun 2025. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahaladzim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu kullu sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu ya ma'bud hamdan yafi ni'mahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa zikril karim wa dhimmi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna as'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihabbati bismillahirrahmanirrahim wa bimu'jizati bismillahirrahmanirrahim wa bimunzilati bismillahirrahmanirrahim. Irfa qadri wa yasir amri wa sadri ya man huwa kabha ya ain sad ha mim ain shin qaf alif lam mim ra alif lam mim sad. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum bismil hibbat wal qudrah wa bismi jabarut wal azama. Ij'alna min ibadika sholihin al muttaqin wa li ta'atikal muhbitin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada anwa'i rizqi wal futuhati basatal ladzi yabsutu rizqi liman yasha'u bighairi hisab. Ubsut alayya rizqan katsiran min kulli jihatin min khudaini rizqika bighairi minnatin malukin bi fadlika wa karamika wa ala ali washabi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa syarril akibah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan khilafan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.